Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Model Penerapan Konsensi Pelabuhan di Indonesia, Studi Kasus Terminal Teluk Lamong, yang disusun oleh Ryan Jigrohaiza, saya sendiri, dengan NIM 2103904, dengan Zilan Ahmad Rariga dengan NIM 210727. Hasil reviewnya di sini adalah judulnya adalah Model Penerapan Konsesi Pelabuhan di Indonesia, Studi Kasus Terminal Teluk Lamong. Jurnalnya adalah Jurnal Penelitian Transportasi Laut, volume dan halaman volume 22 tahun 2020, halaman 87 sampai 96. Tahun 2020, penulisnya yang pertama ada Alwi Sina Khalkiki, yang kedua ada Tri Ahmadi. Reviewernya ada saya sendiri, Renzi Keruhaiza, dan ada Jilan. Tanggal reviewernya 15 April 2022. Di sini latar belakangnya, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana pembangunan pelabuhan merupakan salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu syarat untuk dapat melakukan kegiatan pelabuhan telah diatur pada Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 92 yang berbunyi kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau BUP dilakukan berdasarkan konsensi atau bentuk lainnya dari otoritas pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian Wulandari 2017. Konsensi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa pelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Kilometer dari bibir pantai, pembangunan terminal Teluk Lamong berbasis reklamasi itu dihubungkan dengan jembatan sepanjang kurang lebih 2 km dari pantai Tambak Oso Wilangun. Kondisi sosial di sekitar pelabuhan merupakan pekerja industri dan sebagian nelayan. Sedangkan untuk kondisi ekonomi di sekitar pelabuhan rata-rata mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kondisi topografi pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya relatif datar. Perbedaan ketinggian sangat kecil antara 0 sampai 6 meter. Terminal Teluk Lamong merupakan terminal semi-otomatis pertama di Indonesia dengan teknologi ramah lingkungan. Terminal Teluk Lamong dibangun sebagai implementasi pengembangan pelabuhan Tanjung Perak yang dilengkapi dengan peralatan bongkar menggunakan teknologi modern. Dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Teluk Lamong dapat mengurangi waktu tunggu kapal di Pelabuhan Tanjung Perak selaku pintu gerbang perekonomian Jawa Timur dan kawasan timur di Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan untuk industri yang akan mengirimkan hasil produksinya keluar pulau. Untuk kondisi konsensi pelabuhan termasuk Terminal Teluk Lamong saat ini menurut Badan Pemeriksa Keuangan, untuk saat ini kinerja pengelolaan konsensi pelabuhan belum efektif. Hal tersebut diperkuat juga dalam paparan BBK mengenai ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 2018 dalam Wibowo yang menilai efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan terkait penentuan tarif jangka waktu konsensi pelabuhan masih belum efektif. Salah satu pelabuhan yang belum efektif dalam pengelolaan konsesi adalah Terminal Teluk Lamong, sehingga keluar instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan di Terminal Teluk Lamong yang belum melakukan kajian secara mendalam terkait penentuan tarif sebesar 2,5% dan dalam waktu konsensi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan lama dan tarif konsensi yang efektif dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Analisis yang digunakan yaitu dengan metode IRR, NPV, BCR, kemudian menggunakan analisis sensitivitas. Dari penelitian ini didapatkan hasil IRR sebesar 13,2%, NPV 577.402.711.000 rupiah, nilai BCR di atas 1 ketika pada tahun ke-32 untuk lama konsensi Terminal Teluk Lamong selama 32 tahun dan tarif konsensi sebesar 3% dari pendapatan Terminal Teluk Lamong. Permasalahannya adalah penentuan lama dan tarif konsensi pelabuhan. Untuk metode penelitiannya di sini ada metode time series forecast, yang kedua ada metode cost benefit analysis,
Yang ketiga ada metode internal rate of returns. Yang keempat ada metode net present value. Yang kelima ada metode benefit cost ratio. Yang keenam ada analisis sensitivitas. Hasil kesimpulannya adalah hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan lama dan besaran tarif konsensi. Pertama, jumlah demand pelabuhan yang akan didapatkan. Kedua, dampak yang terjadi ketika pembangunan pelabuhan. Ketiga, besaran investasi yang akan dilakukan untuk membangun dan mengembangkan pelabuhan. Model perhitungan konsensi dilakukan dengan menggunakan metode IRR, NPV, BCR, kemudian menggunakan analisis sensitivitas. Dari penelitian ini didapatkan hasil IRR sebesar 13,2%, NPV sekitar 577 miliar 402 juta 711 ribu, nilai BCR di atas 1 ketika pada tahun 32, kemudian untuk lama konsensi terminal Teluk Kamong yaitu 32 tahun, dan tarif konsensi sebesar 3% dari pendapatan terminal Teluk Kamong. Kelebihannya, pembahasan yang terdapat pada analisis ini cukup lengkap karena digabungkan dengan data-data yang rinci seperti table, diagram, dan data-data lainnya. Kekurangannya memiliki beberapa penjelasan yang kompleks, menyebabkan pembaca kesulitan menemukan inti dari pembahasan dalam jumlahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.